Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah jenazah ditunggui ular di liang lahat. Ternyata ini penyebabnya. Kisah jenazah laki-laki yang ditunggui ular di liang lahat benar-benar mengejutkan rombongan haji yang mengantarnya ke kuburan. Kisah ini terjadi pada zaman sahabat Nabi. Siksa kubur benar-benar nyata. Nabi Muhammad SAW mengingatkannya dalam berbagai riwayat hadis. Beliau, Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad. Berikut kisah jenazah yang ditunggui ular di liang lahat. Kisah ini dinukil dari kitab Tabinul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi, ulama fikih wafat 373 Hijriah. Ketika itu, Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughli duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zanifanifa, tiba-tiba ia meninggal dunia. Maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan. Ketika kami menggali tempat lain, juga ada ular. Maka kami biarkan. Dan kemudian menggali tempat lain, juga kami dapatkan ular. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu?" Mendengar itu, Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini semua, niscaya kamu akan dapati ular di dalamnya." Maka mereka pun kembali menguburkan mayat laki-laki itu dalam salah satu kubur yang sudah digali itu. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Jawab istrinya, dia biasa menjual gandum dalam karung. Lalu dia mengambil sekedar untuk makanannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu, seberat apa yang diambilnya itu. Imam Abu Lais berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksa kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abu Lais dalam kitabnya. Dari Amir bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah. Akhirnya dia meninggal dunia. Jenazah perempuan itu pun dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantongan tertinggal di dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantongan itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayit itu berkata kepada orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya tiba-tiba liang lahat kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya dan berkata, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa engkau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu
tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahulah bahwa saudaranya itu biasanya mengakhiri sholat dari waktunya, juga lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka, lalu disampaikan kepada orang lain, sehingga mengadu domba atau namimah antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sekelumit kisah nyata tentang dahsyatnya siksa kubur. Karena itu, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hindarilah sifat-sifat tercela seperti khianat dalam menjaga amanah, namimah mengakhiri waktu sholat, lalai dalam bersuci, dan masih banyak dosa lain yang menyebabkan seseorang disiksa dalam kubur. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Sekian, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.